Aku tak pernah menyangka keputusan nekatku malam itu bakal mengubah seluruh hidupku. Namaku Rangga. Seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggiran kampung. Menjalani hidup seadanya bersama ibu setelah ayah pergi meninggalkan kami sejak aku kecil. Setiap hari aku mencari kayu bakar di hutan demi sesuap nasi dan biaya berobat ibu yang mulai renta. Malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan dan ranting-ranting patah di bawah kakiku saat aku menyusuri jalan setapak. Suasana gelap dan dingin membuat bulu kuduku meremang. Tapi demi ibuku, aku harus tetap mencari kayu yang bisa dijual besok pagi. Di tengah perjalanan, telingaku menangkap suara aneh, seperti tangisan seseorang yang lirih dan tertahan. Awalnya aku mengira itu suara binatang, tapi makin lama suara itu terdengar seperti suara manusia. Aku berhenti sejenak, menajamkan pendengaran dan mencoba memastikan asal suara itu. Samar-samar dari balik semak belukar tebal aku melihat bayangan seseorang duduk membungkuk. Seluruh tubuhnya ditutupi kain lusuh dan kepalanya tertunduk. Aku mendekat dengan hati-hati, meraih sebatang kayu panjang untuk berjaga-jaga kalau-kalau itu orang gila atau makhluk halus yang menyamar. Siapa di situ? Sapaku pelan. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara isak tangis yang makin keras. Aku memberanikan diri menyingkap semak itu dan terkejut bukan main. Seorang nenek renta dengan wajah penuh keriput. Matanya sembab seolah telah lama menangis. Duduk sendirian di bawah pohon besar. Di sekelilingnya hanya ada ranting kering dan rerumputan liar. Bajunya sobek-sobek dan kakinya luka-luka penuh goresan darah segar. Nek, kenapa di sini? Sendirian. Kena apa? Tanyaku terbata-bata. Nenek itu menatapku perlahan. Bola matanya yang redup seperti menyimpan ribuan luka batin. Aku bisa merasakan aura aneh dari sosok tua itu. Tapi entah kenapa hatiku tergugah melihat kondisinya yang mengenaskan. Tolong. Tolong aku. Cu. Suara seraknya keluar. Nyaris tak terdengar jika aku tak berada sedekat itu. Tanpa pikir panjang aku mengulurkan tangan membantu nenek itu berdiri. Tubuhnya ringan seolah hanya tinggal tulang dan kulit. Aku menyandarkannya ke batang pohon dan memberi minum dari botol air yang selalu kubawa. Nenek siapa? Dari mana? Kok bisa sampai sini? Tanyaku berkali-kali. Tapi nenek itu hanya menjawab lirih. Aku dibuang. Mereka jahat. Tolong bawa aku keluar dari sini. Cu. Aku nggak sanggup lagi. Tangisannya pecah. Membuat dadaku sesak. Aku memutuskan membantunya. Meski aku sendiri tak tahu siapa dia dan kenapa dia bisa berada di tengah hutan malam-malam begini. Tanpa pikir panjang aku memapahnya perlahan menuju rumah. Tapi baru beberapa langkah. Suara angin berdesir aneh menggema di sekeliling kami. Seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Bulir-bulir keringat dingin mengucur di pelipisku. Tapi aku paksakan langkah demi menyelamatkan perempuan tua itu. Aku tak tahu bahwa pertemuan ini akan jadi awal dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi di kampungku. Dan kelak mengubah seluruh jalan hidupku. Aku terus memapah tubuh kurus nenek itu melewati jalan setapak yang mulai tergenang embun. Angin malam menusuk tulang membuat tubuhku menggigil. Tapi aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya membawa nenek itu ke gubukku yang meskipun reot setidaknya lebih baik daripada dia tergeletak di hutan sepi. Aku sempat beberapa kali menoleh ke belakang. Merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari balik pepohonan. Namun saat kutoleh tak ada apa-apa. Hanya bayang-bayang pepohonan dan kabut yang makin tebal. Sesampainya di rumah, aku segera menyalakan lampu minyak tua dan membantu nenek itu duduk di dipan bambu. Ibu yang sudah lemah mendekat dengan raut terkejut melihat tamu tak dikenal itu. Siapa? Nak, tanya ibu lirih sambil batuk-batuk. Aku nemu nenek ini di hutan. Bu, dia sendirian. Lukanya banyak. Kayaknya dia disiksa orang. Jawabku cepat. Ibu tak banyak tanya. Hanya menyuruhku mengambil kain bersih dan air hangat. Kami membersihkan luka-luka nenek itu bersama-sama. Bekas lebam. Bekas ikatan tali di pergelangan tangan dan kakinya membuat hatiku semakin miris. Nenek itu hanya terdiam menahan sakit. Sesekali menangis pelan seolah menyimpan luka batin yang lebih parah dari luka fisiknya. Setelah selesai membersihkan luka, ibu memberinya bubur sisa yang kami punya.
Nenek itu makan lahap seolah sudah berhari-hari tak menyentuh makanan. Aku duduk di depannya, menunggu hingga dia selesai makan, lalu bertanya pelan. Nenek siapa namanya? Kok bisa di hutan sendirian gitu? Siapa yang nyiksa nenek? Pertanyaan itu membuat nenek itu kembali meneteskan air mata. Tangannya gemetar meraih tanganku. Aku dipaksa pergi. Mereka buang aku jauh-jauh biar mati sendirian. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Namaku Lastri. Orang-orang dulu panggil aku Mbah Sri. Suaranya parau tapi jelas. Aku mengernyit. Karena seingatku tak pernah ada nama itu di kampung kami. Setahuku kampung kecil ini saling kenal semua. Tapi nama Mbah Sri asing di telingaku. Emang rumah nenek di mana? Keluarganya siapa? Tanyaku lagi. Nenek itu menggigit bibir. Matanya menerawang jauh. Seperti menahan sesuatu yang ingin dia ceritakan tapi takut. Aku bukan orang sini. Aku dari kota. Dulu aku punya keluarga. Harta. Tapi semuanya dirampas. Aku ditipu. Dikhianati. Sampai akhirnya aku diseret ke sini. Ditinggal di hutan. Supaya nggak ada yang tahu keberadaanku. Kalimat itu keluar terbata-bata diiringi tangis yang kembali pecah. Dadaku sesak mendengarnya. Ada kemarahan yang membara di dada. Tapi juga ketakutan. Karena artinya seseorang dengan keji tega membuang perempuan tua ke hutan begini. Aku menoleh ke ibu yang sedari tadi diam. Ibu tampak terpaku. Wajahnya pucat seperti mengenali sesuatu. Bu, ibu kenapa? Tanyaku, ibu terkejut. Segera mengusap wajahnya dan menggeleng. Enggak, nak. Ibu cuma kasihan aja sama neneknya. Jawab ibu dengan suara bergetar. Tapi aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tanpa banyak bicara aku berjanji pada diriku sendiri mulai malam itu aku akan melindungi Nenek Lastri. Siapapun dia, dan apapun masa lalunya. Aku tak peduli dengan ancaman atau bahaya yang mungkin datang. Karena bagiku tak ada manusia yang pantas disia-siakan begini. Dan aku tak tahu bahwa mulai malam itu, aku sedang menyeret diriku ke dalam rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik kampung ini. Rahasia yang bahkan bisa membunuhku kalau aku tahu terlalu dalam. Sejak malam itu Nenek Lastri tinggal di gubuk kami. Aku membuatkan bilik kecil di sudut dapur tempatnya bisa beristirahat meski hanya beralaskan tikar dan bantal usang. Tiap malam aku masih sering mendengar nenek itu menangis lirih. Berkali-kali menyebut nama yang sama di sela isakannya. Dinda. Dinda. Ampuni ibu. Dinda. Aku sempat bertanya siapa Dinda. Tapi setiap kali kutanyakan nenek hanya menggeleng. Air matanya meleleh tanpa suara. Suatu malam saat aku pulang dari hutan, ibu duduk termenung di depan tungku wajahnya pucat dan matanya kosong. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya sejak kedatangan nenek itu. Bu, ada apa? Kenapa ibu kelihatan takut? Tanyaku pelan. Ibu diam beberapa saat sebelum akhirnya menarik napas panjang. Nak, ibu sebenarnya pernah dengar nama Lastri waktu dulu sebelum kamu lahir. Orang-orang sini pernah bisik-bisik soal perempuan kota yang kabur bawa harta keluarga kaya terus ngilang ke kampung ini. Waktu itu banyak yang nyari sampai kampung ini jadi heboh. Tapi nggak ada yang berani bantu karena katanya dia bawa sial. Gak lama orangnya hilang. Mayatnya gak pernah ketemu. Kata ibu bergetar. Aku tertegun. Darahku seakan berhenti mengalir. Maksud ibu, itu Nenek Lastri yang ini. Tanyaku nyaris berbisik. Ibu tak menjawab. Hanya menatapku lekat-lekat seakan takut ucapan kami didengar sesuatu. Tiba-tiba dari bilik Nenek Lastri terdengar suara pelan. Aku yang waktu itu. Aku Lastri. Aku yang mereka tuduh bawa lari harta keluarga. Padahal semua fitnah. Aku dikhianati. Aku dituduh tanpa pernah diberi kesempatan bicara. Aku dipukuli. Dibawa jauh. Ditinggal di hutan. Mereka ingin aku mati perlahan. Dan selama ini aku bertahan sendirian. Kata nenek itu dari balik tirai suara gemetar dan penuh sesak. Hening seketika di gubuk itu. Hanya suara kayu di tungku yang berderak perlahan. Aku memandang ibu yang air matanya mulai jatuh satu persatu. Seketika aku merasa dada ini sesak sekali. Seperti beban berat menimpa.
Untuk pertama kalinya dalam hidup aku menyaksikan manusia yang benar-benar terbuang, disia-siakan hanya karena fitnah. Saat itu juga aku memutuskan aku harus tahu siapa sebenarnya orang-orang yang tega melakukan ini pada Nenek Lastri. Dan malam itu juga aku pergi diam-diam ke rumah kepala kampung. Bersama lampu minyak kecil dan jantung yang berdegup kencang. Kupanjat pagar bambu belakang rumahnya dan menguping dari jendela. Samar-samar ku dengar percakapan kepala kampung dengan seseorang. Pak, Lastri masih hidup. Anak kampung nemuin dia di hutan. Kalau kabar ini nyebar, bisa habis kita. Semua rahasia bakal kebongkar. Kata suara itu dengan nada panik. Kepala kampung menyahut dingin. Tenang. Kita cari cara. Kalau perlu anak itu sekalian kita beresin. Gak boleh ada yang tahu soal kejadian dulu. Apalagi tentang warisan itu. Ngerti kau? Dadaku berdegup makin cepat. Tangan gemetar mendengar kata-kata itu. Ternyata ada rahasia besar yang mereka sembunyikan soal warisan dan masa lalu Nenek Lastri. Aku tak tahu apa. Tapi yang jelas aku dan Nenek sedang dalam bahaya besar. Aku segera berlari pulang menyusuri malam gelap dengan ketakutan luar biasa. Namun dalam hatiku sudah bulat. Aku harus melindungi Nenek Lastri. Bagaimanapun caranya. Meski nyawa taruhannya. Sejak malam aku menguping percakapan itu hatiku tak pernah tenang. Setiap langkah orang lewat depan gubuk selalu membuatku waspada. Suara ranting patah di malam hari membuat bulu kuduku berdiri. Kuhabiskan malam-malam berjaga di depan bilik Nenek Lastri sementara ibu terus gelisah menyuruhku berhenti mencampuri urusan orang besar. Tapi aku tak peduli. Besoknya kabar soal aku yang menemukan orang asing di hutan mulai beredar. Orang-orang kampung mulai berbisik-bisik. Setiap aku lewat tatapan sinis penuh curiga menancap ke punggungku. Tapi tak seorang pun berani bicara terang-terangan. Siang itu kepala kampung datang bersama beberapa orang laki-laki kampung bertubuh besar dan berwajah kasar. Datang ke gubuk kami tanpa permisi. Mana orang tua yang kau sembunyikan? Rangga. Tanya kepala kampung dengan suara dingin. Aku berdiri di depan pintu. Berusaha menutupi bilik Nenek Lastri. Dia orang tua sekarat. Numpang istirahat sebentar. Kenapa? Apa salahnya bantu orang susah? Ujarku berani meski tangan gemetar. Mereka saling pandang lalu salah satu dari mereka menghampiri. Berusaha menyingkirkan tubuhku tapi aku melawan. Melihat itu, ibu keluar terbata-bata. Jangan. Tolong jangan kasar. Dia cuma numpang sebentar. Saya yang tanggung jawab. Ucap ibu ketakutan. Melihat itu kepala kampung menahan anak buahnya. Tapi aku bisa lihat tatapan ancaman di matanya. Ingat Rangga. Jangan sok pahlawan. Orang itu bawa sial buat kampung ini. Kalau kau pinter, malam ini juga suruh dia pergi sebelum sesuatu terjadi. Ucapnya pelan lalu pergi meninggalkan kami. Dan benar saja. Malam harinya suara-suara aneh terdengar dari luar gubuk. Suara ranting diinjak. Angin berdesir aneh. Dan bau anyir darah menusuk hidungku. Kujaga bilik Nenek Lastri sambil menggenggam sebilah pisau dapur tua. Di kejauhan kulihat beberapa bayangan gelap bergerak di balik pepohonan. Mereka mendekat perlahan. Sejurus kemudian batu kecil dilempar ke atap gubuk. Diikuti suara bisikan. Serahkan dia. Atau kalian mampus. Suara itu terdengar seram. Saat itu juga jantungku berdegup keras. Tapi aku tak mundur. Aku berbisik pada ibu agar bersembunyi di kolong ranjang dan kukunci pintu rapat. Aku berdiri di depan pintu. Bilah pisau ku tenteng di tangan. Tapi bayangan itu tak langsung masuk. Mereka membakar tumpukan jerami di depan gubuk. Asap mengepul masuk membuat napasku sesak. Tiba-tiba pintu digedor keras. Aku tahu mereka akan menerobos. Aku berlari menarik Nenek Lastri keluar lewat pintu belakang. Menyusup ke semak-semak menuju sungai kecil di belakang hutan. Sepanjang jalan Nenek Lastri menggenggam erat tanganku. Mata tuanya penuh air mata. Cu, maafin Nek. Gara-gara Nek kamu begini. Tangisnya pecah. Aku gak akan ninggalin Nenek. Ayo cepat. Seruku sambil menarik tubuh tuanya. Kami bersembunyi di balik batu besar dekat sungai. Saat itulah Nenek Lastri tiba-tiba menyerahkan sesuatu padaku. Sebuah kalung emas kusam dengan liontin berukir inisial R.
Dalam cahaya redup ku tatap benda itu. Darahku serasa membeku saat nenek berkata lirih. Kalung ini. Warisan keluarga. Aku ibunya Rina. Istri Pak Kepala Kampung. Aku dibuang waktu hamil. Rina itu anakku. Dan dia yang paling kejam. Aku terhenyak. Darahku mendidih. Dadaku berdebar tak karuan. Nenek Lastri adalah mertua kepala kampung sendiri dan selama ini mereka yang membuangnya demi harta. Malam itu aku bersumpah akan bongkar semua kebusukan mereka. Bagaimanapun caranya. Malam itu di balik batu besar di pinggir sungai aku memeluk tubuh lemah nenek Lastri yang terus gemetar menahan tangis. Sementara di kejauhan terdengar suara orang-orang yang mencariku memanggil-manggil namaku dengan nada ancaman. Suasana pekat dan sunyi membuat suasana makin mencekam. Sesekali suara burung malam terdengar di antara desir angin. Tanganku masih menggenggam kalung berinisial R itu. Mataku terus menatap benda kecil yang jadi kunci dari rahasia yang selama ini dikubur rapat oleh kepala kampung dan orang-orangnya. Nenek Lastri mulai bercerita dengan suara pelan, suaranya parau menahan sakit dan air mata. Dulu aku hidup di kota. Anak tunggal seorang pengusaha kaya. Aku punya satu anak perempuan, Rina. Aku sayang sekali sama dia. Tapi waktu aku sakit keras suamiku berselingkuh dengan perempuan kampung lalu anaknya itu. Istri kepala kampung sekarang. Mereka rebut semua harta dan bawa kabur Rina. Aku diusir. Dibawa orang suruhan mereka ke kampung ini. Mereka suruh orang-orang sini buang aku ke hutan. Katanya aku gila bawa sial. Padahal aku cuma pengen ketemu anakku. Isak nenek Lastri membuat mataku panas. Tanganku mengepal mendengar kisah kejam itu. Aku tak menyangka di balik wajah anggun istri kepala kampung tersimpan kelicikan mengerikan. Dengan suara berat aku berkata, "Nek, kita gak bisa terus begini. Aku bakal lawan mereka. Tapi kita harus cari bukti lain biar orang kampung tahu siapa sebenarnya mereka." Nenek Lastri mengangguk lemah. Air matanya membasahi pipi keriputnya. Pagi-pagi sekali saat kabut belum sepenuhnya pergi aku kembali ke rumah dengan hati-hati. Aku temukan ibu terbaring lemah di lantai. Darah menetes dari pelipisnya. Tanganku gemetar. Bu, siapa yang ngelakuin ini? Tanyaku panik. Ibu membuka mata dengan sisa tenaga. Berbisik lirih. Orang-orang kepala kampung. Mereka. Maksa ibu bilang di mana kamu. Ibu gak mau. Mereka hajar ibu. Air mataku jatuh deras. Darahku mendidih. Amarahku membuncah. Aku berjanji dalam hati aku akan balas semua yang mereka lakukan. Bu, aku gak akan tinggal diam. Aku bakal bongkar semua ini. Ibu tenang aja. Ucapku tegas. Malamnya aku menyusup ke rumah kepala kampung. Melewati pagar bambu dan semak-semak lebat. Dari jendelaku dengar suara kepala kampung dan istrinya. Rina, sedang bicara. Kita harus beresin Lastri sebelum dia buka mulut soal warisan. Kalau orang-orang tahu dia masih hidup, kita habis. Harta perusahaan bapaknya bisa balik ke dia. Aku gak mau hidup miskin kayak dulu lagi. Suara Rina tajam membakar amarahku. Mereka ternyata rebut harta warisan nenek Lastri dan sengaja buang beliau demi menguasai segalanya. Aku rekam percakapan itu dengan ponsel jadul yang kubeli dari hasil jual kayu bekas. Suaranya cukup jelas. Meski gemetar, dengan itu aku berencana besok pagi akan mengumpulkan warga dan memutar rekaman ini di balai desa. Aku tahu nyawaku di ujung tanduk. Tapi demi ibu dan nenek Lastri aku siap bertaruh. Dengan hati berdebar aku kabur meninggalkan rumah kepala kampung. Malam makin larut tapi semangatku menyala. Aku tahu besok fajar adalah penentu nasib kami semua. Fajar itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit. Langit masih gelap samar. Tapi aku tak peduli. Aku tahu inilah waktunya. Semalaman aku dan nenek Lastri bersembunyi di gubuk tua di pinggir sungai. Tempat dulu kakekku tinggal sebelum wafat. Di tangan kiriku masih tergenggam ponsel berisi rekaman percakapan kepala kampung dan Rina. Tanganku gemetar tapi hatiku bulat. Aku tahu nyawa bisa jadi taruhan. Tapi aku tak bisa terus diam. Dengan langkah pelan aku menuju balai desa di tengah kampung. Sepanjang jalan orang-orang mulai keluar rumah. Suara burung pagi dan ayam berkokok bersahut-sahutan.
Melihat aku lewat, tatapan mereka aneh. Ada yang sinis, ada yang takut, ada pula yang pura-pura tak melihat. Tapi aku terus berjalan. Setibanya di balai desa aku berdiri di tengah lapangan kosong dan berteriak sekuat tenaga. Warga kampung, keluar semua. Ada yang harus kalian dengar sekarang juga. Suara parauku menggema, menyentak orang-orang yang mulai berkerumun. Kepala kampung dan Rina keluar tergesa-gesa. Raut wajah mereka berubah pucat saat melihat aku berdiri di depan. Ada apa ini Rangga? Kau bikin onar pagi-pagi. Bentak kepala kampung dengan nada marah. Aku menatap tajam tanpa gentar. Bukan aku yang bikin onar, Pak. Kalian yang selama ini sembunyikan kejahatan. Kini waktunya orang kampung tahu siapa sebenarnya kalian. Teriakku, aku angkat ponsel dan memutar rekaman itu keras-keras. Semua orang mendengar jelas suara kepala kampung dan Rina bicara soal membuang Nenek Lastri, fitnah soal warisan, dan rencana membunuh aku. Wajah kepala kampung pucat pasi. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Beberapa laki-laki desa mendekat dengan raut marah. Benar ini Pak, benar kalian yang buang orang tua itu di hutan. Dan kalian rampas harta warisan. Teriak salah satu warga. Tanpa bisa berkilah kepala kampung berusaha kabur tapi orang-orang kampung segera mengepung dan meringkusnya. Rina berteriak histeris. Air matanya bercucuran. Tapi warga tak peduli. Mereka membawanya ke balai desa. Mengikat tangan mereka berdua. Nenek Lastri muncul perlahan di kerumunan. Dibantu ibu menuntun langkahnya. Orang-orang terdiam menatap sosok tua renta itu yang selama ini dikira pembawa sial. Tubuhnya lemah. Wajahnya pucat. Tapi sorot matanya tegas menatap orang-orang yang dulu membuangnya. Nenek Lastri mengangkat kalung berinisial R itu. Semua warga akhirnya paham siapa dia. Aku Lastri. Ibu dari Rina. Istri kepala kampung. Pemilik warisan yang dulu kalian rampas. Sekarang semua sudah jelas. Aku tak menuntut harta. Aku hanya ingin keadilan. Dan kalian semua tahu siapa penjahat sebenarnya. Suara nenek itu parau tapi tegas. Suasana seketika hening. Beberapa warga menangis. Beberapa berlutut meminta maaf. Mulai hari itu kepala kampung dan Rina diasingkan dari kampung. Orang-orang kampung membangun kembali gubuk Nenek Lastri di dekat rumahku dan setiap hari bergantian merawat beliau. Hidupku berubah. Tak lagi dihina orang, tapi dihormati. Orang-orang kampung percaya padaku. Aku dan ibu hidup lebih baik. Dan tiap malam aku duduk di depan rumah mendengar Nenek Lastri bercerita tentang hidupnya. Dia tetap sederhana. Meski sebenarnya masih punya hak atas warisan besar. Tapi dia memilih tinggal bersama kami sampai akhir hayatnya. Aku belajar bahwa tak ada luka yang benar-benar sembuh. Tapi keadilan akhirnya datang pada orang sabar. Sore itu, di ujung senja, Nenek Lastri menutup mata untuk selamanya dalam pelukanku dengan senyum damai di wajahnya, meninggalkan kisah yang tak akan pernah dilupakan kampung ini.